Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat lepas, jumpa lagi bersama saya. Kali ini di video ini saya akan memberikan tips dan trik dalam membeli rumah subsidi. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan atau menyampaikan bahwasanya negara kita sekarang ini sedang dilanda COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona. Saya hanya bisa bilang untuk kalian semua, jangan panik. Jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang penting. Jika pun ada, gunakanlah masker dimanapun berada. Cuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan. Dan jangan lupa ya, selalu berdoa, berzikir atau ibadah-ibadah lainnya. Insya Allah kita selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat lepas, selanjutnya sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan hal yang positif untuk kalian. Dan jangan lupa follow IG-nya ada sini atau sini. Oke, lanjut. Baik, sahabat-sahabat sekalian, adapun pembahasan kita pada video ini yang pertama yaitu luas tanah. Oke, biasanya developer itu memberikan luas tanah standar antara lain yaitu 60 meter persegi, 77 meter persegi, 84 meter persegi, 91 meter persegi, dan sebagainya. Nah, kenapa setiap developer itu beda-beda ya untuk luas tanahnya? Karena merujuk peraturan dari Kementerian PUPR, minimal untuk rumah subsidi itu luas tanahnya itu 60 meter persegi. Nah, makanya setiap developer itu memberikan keluasan tanah itu yang berbeda-beda. Dia tidak boleh kurang dari 60 meter persegi. Nah, balik-balik ke developernya. Kalau misalnya dibuat 60 meter persegi, kemungkinan besar itu menjualnya akan sulit ya. Nah, makanya dicarilah solusi bagaimana target marketing dari pengembang tersebut agar dapat mudah terjual. Nah, itulah luas tanah. Kenapa memang berbeda-beda. Kalau untuk di developer saya, kita mengambil luas tanah 84 meter persegi ya. Itu lebarnya 7, panjangnya 12. Jadi dia masih ada spare ya untuk buat dapur atau akses jalan samping masih ada. Oke, itu tadi untuk luas tanah. Yang kedua itu luas bangunan. Nah, luas bangunan kalau rumah subsidi pasti itu tipenya 36 meter persegi. Itu untuk standar perumahan subsidi. Nah, dari luas tanah 84 meter persegi, kita bangun dengan bangunan itu 36 meter persegi, otomatis dia masih ada spare tanah, yaitu tergantung dari posisi yang dibuat oleh pengembang. Ada yang depannya sisa 3 meter, di belakangnya ada yang sisa 3 meter. Ada yang di belakangnya sisa 2 meter, di depannya itu sisa 4 meter. Kalau di samping pasti 1 meter ya, karena kan 36 meter persegi itu ukurannya 6 meter dikali 6 meter. Jadi kebanyakan orang-orang developer itu buatnya di depannya 4 meter, di belakangnya itu 2 meter untuk buat dapur gitu. Nah, itu untuk luas bangunan. Selanjutnya itu
GSB ya. GSB itu garis batas bangunan. Nah, ini untuk menyamakan dari rumah satu ke rumah yang lain, dia biasanya dibuat sama gitu. Kalau depannya 4 meter berarti 4 meter semua, kalau depannya 3 meter berarti 3 meter semua, biar nah itu untuk peraturan dari Kementerian PUPR. Untuk rumah subsidi itu yang bagi yang KPR atau kredit pemilikan rumah di bank ya, itu ada peraturan di mana tidak boleh merubah tampak depan dalam masa 5 tahun ke depan dari akad ya. Itu tidak boleh dirubah karena itu udah peraturan dari Kementerian PUPR. Nah, apabila ada nih pembeli-pembeli yang kemungkinan nggak tahu atau tahu tapi cuek, itu nanti ada pemeriksaan ya, pemeriksaan dari Kementerian PUPR. Nah, jika ada yang melanggar dari peraturan tersebut, akan dicabut, subsidinya akan dicabut, dan angsurannya itu bakal 2 kali lipat ya. Jadi sayang, kalau menurut saya ya ikutin aja, namanya peraturan kan juga tidak lama, itu cuma 5 tahun kan ya, sembari kita masih dapat ngumpulin duit untuk renovasi ya. Nah, itu untuk yang peraturan itu untuk tampak depan ya, tampak depan aja. Itu di luar kalau kita misalnya mau buat pagar atau masih mau buat kanopi ya, itu masih bisa, tidak apa-apa. Itu untuk tampak depannya aja. Misalnya tampak depan nih seperti ini. Kalau kita bangunan depan kita bongkar, kita jadiin warung atau kita jadiin kamar atau tempat usaha, nah itu tidak boleh ya kalau untuk yang KPR ya. Jadi menurut saya ya ikutin aja dulu ya, biar angsuran kita aman-aman saja. Oke, itu tadi yang ketiga ya untuk GSB, garis batas bangunan. Nah, terus yang keempat, nah ini yang perlu jadi kita perhatian ya. Setiap kita mau mencari rumah atau membeli rumah subsidi, saran saya nih, carilah yang fasilitas kompleknya itu yang memadai. Misal yang pertama itu jalan dalam komplek itu minimal udah dicor, walaupun akses jalan ke komplek itu memang bahwa masih tanah merah atau masih tanah ya, belum dicor ya. Minimal jalan komplek itu sudah dicor untuk akses kita, biar lebih mudah, biar lebih indah juga dilihat kan gitu. Yang kedua, tempat ibadah ya, kalau bisa di satu komplek itu, satu perumahan tuh ada tempat ibadahnya ya. Jadi kita nggak perlu mau sholat atau mau ibadah nggak terlalu jauh-jauh ya. Tidak jauh, tidak lama juga meninggalkan rumah, apalagi posisi kita sendiri misalnya kan itu. Jadi kalau bisa sih ada tempat ibadahnya gitu. Terus komplek ya. Nah, komplek ini kebanyakan pengembang itu tidak menyediakan one gate system. One gate system itu kayak seperti pagar keliling atau pos dijaga 24 jam gitu kan. Itu penting ya, itu penting sekali menurut saya. Jadi kalau misalnya mau cari rumah, carilah yang tempat-tempat yang aman, nyaman gitu ya, yang sampai terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti kehilangan gitu kan tidak enak itu loh. Itu tadi ya, kalau bisa one gate system, ada keamanannya ya. Memang namanya komplek pasti kita membayar angsuran gitu kan, untuk biaya keamanan atau biaya kebersihan, tapi kan untuk kita sendiri kan, biar kita nyaman, tenang kan kayak itu. Terus taman. Nah, taman ini ya, untuk komplek itu biasanya ada taman-taman bermain, taman-taman ya untuk nongkrong anak-anak kan gitu kan. Jadi setiap sore kumpul gitu kan, kalau bisa sih ada, tapi kebanyakan ada sih. Bagus lah pokoknya kalau ada taman tuh, bagus tuh komplek ya. Terus kolam retensi. Nah, kolam retensi ini biasanya pengembang itu dilihat dari berapa luasan mereka bangun gitu, luasan komplek mereka. Biasanya kalau sehektar komplek itu minimal tuh ada kolam retensi ya. Kolam retensi itu gunanya untuk ya menampung air, biar lokasi kita itu jauh dari genangan air atau banjir gitu. Itu harus jadi perhatian ya, kolam retensi. Terus dan banyak hal lah sebenarnya ya, banyak hal kalau mau diceritain satu-satu
ya mungkin teman-teman harus harus pilih-pilih yang bener ya, biar ya kitanya sendiri nggak salah pilih. Karena kan pilih rumah ini bukan kayak beli motor gitu kan, atau beli elektronik lain-lainnya, karena rumah ini kan untuk tempat tinggal. Apalagi KPR sekarang ini, kredit pembiayaan rumah di bank itu, kalau data kita udah dipakai, kita nggak bisa ngambil lagi 2 kali. Jadi mau tak mau kita harus beli cash untuk nextnya gitu loh ya, karena kan semua subsidi ini dia 1 KK itu 1 unit, tidak bisa lebih yaitu, kecuali kalau kita ada saudara lain yang bisa dipinjam datanya, cuma resikonya saudara tadi nggak bisa ngambil lagi gitu ya. Jadi saran saya untuk sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai salah pilih. Terus yang terakhir, yang terakhir ini yang paling penting menurut saya. Jadi kalau kita mau mencari perumahan atau komplek, khususnya rumah subsidi, carilah komplek itu yang akses jalannya itu akses jalan utama. Misal jalan utama tuh kayak gini, orang kalau lewat depan komplek kita itu ada tujuan, misalnya mau ke mall, atau mau ke bank-bank pusat, atau mau ke perkantoran. Jadi dia pasti melewati komplek kita. Karena kenapa? Karena itu bakal jadi nilai jual kita yang cepat meningkat dan lambat turun gitu. Kemungkinan nggak ada turun, pasti meningkat dia ya, karena kan posisinya kan rame. Jadi kan di depan komplek kita itu kan akses jalan poros ya. Jadi kalau kita misal nih, kita udah ambil rumah, tiba-tiba kerjaan kita dimutasi ya kan, otomatis rumah terbengkalai, mau tak mau kita ngambil di tempat lain, otomatis kan kita pasti mau jual atau mau take over. Nah itu untuk menentukan, salah satu menentukan harga jual rumah kita ya dilihat dari lokasi kita. Kalau lokasi kitanya masuk lorong atau lewat jalan poros kita tuh tujuannya tuh nggak apa, jadi harga jual kita tuh ada lambat naiknya gitu loh. Jadi saran saya kalau mau nyari perumahan, khususnya perumahan subsidi atau komersil, carilah yang jalan utamanya itu jalan poros ya. Kalau itu saja sih yang mungkin saran dari saya, tips dan trik untuk membeli rumah subsidi ya. Jangan sampai kita salah beli gitu, karena nggak bisa 2 kali ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat lepas, demikianlah info tips dan trik dalam membeli rumah subsidi. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Bagi kalian yang ingin mencari rumah subsidi, carilah yang benar-benar cocok dan nyaman untuk kalian semuanya, karena ini kan rumah tempat tinggal. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap usaha kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.